Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan kita pelajari. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini tidak hanya dilihat dari angka-angka ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pendapatan, lapangan kerja, dan daya beli. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin penting, mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, hingga bagaimana pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita juga akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Harapan saya melalui presentasi ini, kita dapat memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka, melainkan sesuatu yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, kita bisa lebih memahami pentingnya kebijakan pemerintah, peran sektor usaha, serta kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Pada presentasi ini, saya akan membahas definisi pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, perbandingan pertumbuhan negara berkembang dan negara maju, faktor yang mempengaruhi kebijakan, dan dampak pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi pertama yaitu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan nasional. Biasanya, pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan kenaikan GDP atau GNP, pendapatan nasional atau pendapatan per kapita, dengan tidak diketahui adanya perubahan hal lain. Adapun ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa, meningkatnya output per kapita, dan adanya perubahan pada sektor ekonomi. Lalu, indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic bruto. PDB atau GDP ini merepresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan output barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Jadi, negara itu memproduksi apa saja dari perusahaan asing maupun perusahaan domestik, lalu dijumlahkan seluruhnya. Kenapa PDB itu penting? PDB sangat penting karena untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Jika PDB naik, artinya ekonomi tumbuh. Lebih banyak orang bekerja,
lebih banyak barang diproduksi, dan daya beli masyarakat meningkat. Kedua, menjadi dasar membuat kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan PDB untuk menentukan apakah perlu menambah anggaran, menaikkan pajak, memberikan bantuan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggambarkan standar hidup masyarakat Indonesia. Negara dengan PDB tinggi biasanya punya kualitas hidup yang lebih tinggi. Rumus menghitung pertumbuhan ekonominya adalah GDPT dikurangi GDPT-1 dibagi GDPT-1 dikali 100%, di mana GDPT adalah tahun yang ditanyakan, sedangkan GDPT-1 merupakan tahun sebelumnya. Contoh soal. Diketahui GDP Indonesia tahun 2014 sebesar 213 triliun dan pada tahun 2015 GDP meningkat menjadi 228 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Untuk mengerjakan soalnya, untuk mempermudah, ditulis dulu diketahuinya. GDPT-1 diketahuinya 213 triliun. Lalu GDPT-nya diketahui 228 triliun. Cara menghitungnya yaitu dimasukkan dulu rumusnya yang tadi GDPT dikurangi GDPT-1 dibagi GDPT-1 dikali 100%, di mana GDPT ini yang 228, kemudian GDPT-1-nya adalah 213 triliun. Kemudian tinggal dikurangi, kemudian dibagi GDPT-nya lagi, yang berarti 213 lagi. Tinggal 228 dikurang 213 dibagi 213 dikalikan 100%. Jadi, hasilnya dalam bentuk persen. Hasilnya adalah 7,4%, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ada sebesar 7,4%. Kemudian indikator pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu pendapatan per kapita atau income per kapita. Pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata yang diperoleh suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sangat penting untuk memahami kesejahteraan masyarakat selama pertumbuhan ekonomi. Jika hanya melihat pertumbuhan ekonomi atau PDB saja, kita hanya tahu bahwa produksi meningkat. Namun itu belum tentu membuat setiap orang lebih sejahtera, apalagi jika jumlah penduduk juga meningkat cepat. Rumus pendapatan per kapita yaitu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan rumus IPCT dikurangi IPCT-1 dibagi IPCT-1 dikali 100%, di mana IPCT adalah pendapatan per kapita tahun yang ditanyakan, IPCT-1 adalah pendapatan per kapita tahun sebelumnya. Contoh soal. Diketahui IPC Indonesia tahun 2014 sebesar 198.561 triliun dan IPC Indonesia tahun 2015 sebesar 220.319 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Cara perhitungannya sama seperti soal yang sebelumnya, hanya saja di sini diketahui IPC-nya atau pendapatan per kapita, sehingga diketahui IPC-nya sebesar 220.319 triliun
dan IPCT-nya sama dengan 198.561 triliun. Kemudian untuk penghitungannya tinggal dimasukkan rumusnya. IPCT dikurangi IPCT-1 dibagi IPCT-1 dikali 100%. Nah, berarti IPCT-nya sama dengan 220.319 triliun dikurangi IPCT-1 198.561 triliun yang kemudian dibagi dengan bawahnya lalu dikalikan 100%, ketemu hasilnya sebesar 10,96%. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 10,96%. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu produksi dalam ilmu ekonomi di mana dengan meningkatnya sumber daya manusia akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketika sumber daya manusia itu naik, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan turun dan angka kemiskinan juga akan turun. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam bagi suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Jika dikelola dengan baik, sumber daya alam dapat meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat meningkatkan kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Hal ini berguna untuk menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Mengapa teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Karena teknologi memungkinkan negara untuk memproduksi barang lebih banyak, memproduksi dengan biaya lebih murah, memproduksi dengan kualitas lebih baik, mengurangi penggunaan tenaga kerja kasar, dan meningkatkan nilai tambah produk. Dengan teknologi, satu orang bisa menghasilkan pekerjaan yang dulu harus dilakukan oleh banyak orang. Inilah yang membuat ekonomi berkembang lebih cepat. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi bukan hanya tentang satu atau dua barang yang naik, tetapi kenaikan harga secara menyeluruh yang membuat daya beli masyarakat menurun. Inflasi memiliki hubungan yang sangat penting dengan pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi bisa mendorong ekonomi, tetapi juga bisa menghambat jika terlalu tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut memiliki suku bunga, maka keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk sehingga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada pemerataan pendapatan penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan kualitas hasil produksi. Sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang diterapkan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan negara sehingga menyediakan dana untuk pembangunan seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur. Sebaliknya, pembangunan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, keduanya saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. Selanjutnya, perbandingan pertumbuhan di negara berkembang dan negara maju. Pada grafik batang ini bisa dilihat perbandingan pertumbuhan GDP antara negara maju dan negara berkembang pada tahun 2023. Di bagian kiri ada 3 negara maju yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Korea Selatan. Ketiganya menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah, sekitar 1,4 sampai 1,9%. Sementara itu, di sisi kanan grafik, 3 negara berkembang yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia, pertumbuhan mereka jauh lebih tinggi, mulai dari 3,9% hingga 5,5%. Dilihat dari angka pertumbuhannya, kenapa pertumbuhan ekonomi negara maju lebih kecil dibanding negara berkembang? Ada beberapa alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi negara maju lebih kecil dibanding negara berkembang. Pertama, negara maju sudah berada pada tahap ekonomi yang sangat mapan. Industri dan teknologinya sudah berkembang maksimal, sehingga ruang untuk tumbuh cepat sudah tidak sebesar negara berkembang. Kedua, pertumbuhan penduduk di negara maju cenderung rendah. Bahkan, di beberapa negara, jumlah penduduknya menurun. Akibatnya, tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja semakin sedikit, sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut melambat. Yang ketiga, negara maju umumnya fokus pada stabilitas ekonomi. Mereka menjaga inflasi, menjaga suku bunga, dan mengutamakan pertumbuhan yang konsisten, bukan yang tinggi. Ini membuat angka pertumbuhannya terlihat lebih kecil, tapi lebih stabil dari tahun ke tahun. Sementara itu, negara berkembang masih berada pada fase membangun. Infrastruktur bertambah, banyak industri baru muncul, dan penduduknya masih bertumbuh. Hal inilah yang membuat negara berkembang bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya alam atau jumlah penduduk saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan penting yang menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur anggaran negara seperti pengeluaran dan pajak. Ketika pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur atau pendidikan, biasanya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Tapi kalau pajak terlalu tinggi, aktivitas ekonomi bisa menurun. Ada 2 cara utama kebijakan fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan biasanya dilakukan ketika ekonomi sedang lesu atau pertumbuhan lambat. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yang bertujuan untuk menurunkan laju pertumbuhan jika ekonomi terlalu panas atau inflasi terlalu tinggi. Biasanya dilakukan ketika mengurangi belanja negara. Jika pemerintah mengurangi pembangunan atau subsidi, peredaran uang akan berkurang. Hal ini mengakibatkan menurunnya permintaan, mengurangi tekanan inflasi, dan menstabilkan ekonomi. Lalu yang kedua, menaikkan pajak. Jika pajak dinaikkan, maka pendapatan masyarakat berkurang, konsumsi turun, permintaan barang dan berkurang, perusahaan menahan produksi. Kebijakan ini biasanya untuk meredam inflasi, bukan untuk pertumbuhan.
Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga kelancaran sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Bank sentral mengatur arus uang di dalam perekonomian. Jika uang terlalu banyak, maka akan menyebabkan inflasi. Dan jika uang terlalu sedikit, ekonomi akan merosot. Dengan mengatur uang ini, pertumbuhan ekonomi bisa dipengaruhi. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan adalah kebijakan pemerintah yang mengatur kegiatan ekspor dan impor seperti tarif kuota perjanjian. Maksud saya seperti tarif, kuota, perjanjian dagang, atau penghapusan hambatan perdagangan. Kebijakan-kebijakan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui berbagai cara. Semakin terbuka suatu negara terhadap perdagangan internasional, semakin besar peluang untuk memperluas pasar. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikutnya adalah kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah serangkaian aturan, insentif, atau program pemerintah yang bertujuan menarik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi sangat penting karena menjadi sumber modal untuk pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Ketika pemerintah mempermudah izin usaha, memberikan insentif, dan menjamin kepastian hukum, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya. Investasi inilah yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan. Yang kelima, stabilitas politik dan hukum. Kebijakan politik dan hukum merupakan aturan, keputusan, serta kondisi pemerintahan yang menentukan bagaimana negara dikelola. Kebijakan ini meliputi stabilitas politik, sistem hukum, peraturan bisnis, perlindungan investor, dan kepastian hukum. Semua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, ekonomi membutuhkan lingkungan politik dan hukum yang stabil dan jelas agar bisnis dapat berjalan dan investasi dapat masuk. Dan yang terakhir yaitu kebijakan tenaga kerja. Salah satu tujuan utama kebijakan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan baru. Ketika pekerja semakin terampil, produktivitas meningkat karena mereka dapat bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Dampaknya pada ekonomi yaitu biaya produksi turun, perusahaan makin kompetitif, produksi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi naik. Pelatihan, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja baru sangat berpengaruh terhadap produktivitas nasional. Jadi secara garis besar, kebijakan pemerintah sangat menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa dampak penting yang bisa kita lihat. Pertama, meningkatnya pendapatan masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh, perusahaan berkembang dan produksi meningkat. Hal ini biasanya membuat pendapatan masyarakat naik baik dari gaji maupun peluang usaha. Kedua, terciptanya lebih banyak lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi mendorong ekspansi bisnis. Perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga kesempatan bekerja menjadi lebih besar. Ketiga, menurunnya tingkat kemiskinan.
Ketika pendapatan naik dan lapangan kerja bertambah, masyarakat yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan bisa perlahan meningkatkan taraf hidupnya. Keempat, pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang meningkatkan kualitas hidup. Daya beli yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara material, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan psikologis, karena masyarakat merasa lebih aman dan stabil secara ekonomi. Kelima, pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak, baik dari sektor industri, usaha kecil, maupun masyarakat. Pendapatan negara yang meningkat memungkinkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial. Semua hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan publik penting. Keenam, pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang usaha baru. Ketika daya beli masyarakat meningkat dan pasar menjadi lebih luas, kondisi ini mendorong masyarakat untuk memulai berbagai usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Sektor UMKM sangat diuntungkan ketika ekonomi tumbuh karena permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Pendapatan masyarakat yang berwirausaha pun naik sehingga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Namun, perlu diingat, pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan pemerataan. Kalau pertumbuhan besar tapi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, kesejahteraan masyarakat tidak akan meningkat secara merata. Jadi, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini tercermin dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti investasi, teknologi, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kualitas sumber daya manusia. Negara dengan kebijakan ekonomi yang stabil, iklim investasi yang baik, serta pemanfaatan teknologi canggih cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi penting karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pertumbuhan harus disertai pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.